Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan, mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa, sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1. Membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Persilakan. Tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau poleg saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Saya sebenarnya marah betul dengan Pak Prabowo, karena seolah-olah itu sesuatu yang perlu ditertawakan. Nyawa teman-teman saya 14 yang belum hilang. Jadi menjawab tendensius itu menurut saya, samping itu ada dia bilang come on gitu. Ini nyawa manusia loh, 14 orang. Dan saya masih menyimpan betul, termasuk saya pakai bajunya. Saya 2 hari lalu dikasih satu kartu, namanya kartu Indonesia Sehat Prioritas. Ini satu kartu yang pengakuan dari negara bahwa Anda korban pelanggaran HAM, tapi memang belum ada proses. Jadi non litigasi, kami kasih kira-kira kartu-kartu ini sebagai perasaan bersalah negara. Itu kartu atas nama Anda? Iya. Boleh saya? Dan semua korban pelanggaran HAM kemarin diundang oleh Kementerian Kemenko Polhukam menerima kartu yang sama. Buat saya bukan itu masalahnya. Buat saya adalah sampai sekarang kalau ketemu keluarga korban itu selalu ada pertanyaan, kenapa saya bebas, kenapa anaknya enggak? Apa salah anak saya? Ini saya nggak bisa jawab sampai sekarang. Makanya saya juga marah sama teman-teman saya. Saya tahu posisinya, tetapi terlalu simplistis gitu. Mungkin ini karena kami sudah seperti hantu. Saya nyawa yang kedua, teman-teman saya masih hilang. Ya, kalau 5 tahun sekali muncul seperti hantu menghantui Pak Prabowo, ya memang kami hantu. Jadi mohon maaf. Selama belum ada penjelasan resmi,
akan selalu muncul. Jangan dibilang bahwa ini 5 tahun, kami sudah 20 tahun lebih berjuang. Bahkan untuk itu saja Munir harus mati. Agak susah bicara soal itu. Memang dia berapologi bahwa yang saya culik sudah dibebaskan kok. Yang saya culik sudah dilepaskan. Tetapi saya kan bukan satu-satunya atau satu dari 9 orang yang dia lepaskan. Masih ada 14 orang lagi yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau kita mau fair, laksanakan rekomendasi DPR untuk mengadakan pengadilan HAM. Silahkan. Laksanakan juga rekomendasi DPR ratifikasi terhadap orang hilang. Saya berterima kasih loh sama Pak Ganjar. Apa? Ada pertanyaan itu. Karena menurut saya khawatir nggak akan ada yang berani menanyakan itu secara langsung di dalam debat publik capres ini, karena saya kira itu sangat sensitif. Kemudian langsung kepada person ini. Jadi saya bisa memahami kalau Pak Prabowo agak sulit menjawab itu. Oke. Jadi saya terus terang pribadi terima kasih sama Pak Ganjar